Karena di sini pakai paving yang karena lebar 7 gitu ya. Kanan kirinya dapat. Untuk area carport ini sendiri bisa di sini konsepnya mungkin agak sedikit berbeda. Terus untuk ukurannya pun juga, terus di depan sini ada backdrop. Nah, di sini sangat banyak. Di sini adalah kamar yang pertama, teman-teman, tapi dialih fungsikan menjadi Halo teman-teman semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Juara Murah SBY. Kali ini ya, Jadi mau ajak teman-teman jalan-jalan di salah satu perumahan baru yang oke banget di baratnya Surabaya. Sekarang Jadi lagi ada di Opera City ya, tepatnya di Jalan Kepatihan gitu ya. Jalannya sudah rame dan di sekitar sini banyak penduduknya teman-teman. Dan Opera City ini mau buka unit yang kece-kece, badai-badai. Ya, jadi teman-teman jangan lewatin, jangan di skip videonya sampai akhir, oke? Nah, kita mau bahas dulu lokasinya teman-teman sebelum kita nanti masuk ke unit rumahnya. Salah satu unit rumahnya ada di belakang Jadi ini. Tapi tunggu dulu, kita mau bahas sesuatu dulu. Ya, kita mau bahas lokasinya dulu teman-teman. Jadi, Opera City ini ada di 0 Jalan Kepatihan Gresik teman-teman. Jadi memang benar-benar rame gitu ya. Jadi bukan area sepi, area rame, sudah banyak penduduk dan area potensial banget gitu ya. Cuman 10 menit aja dari Pasar Menganti, terus 15 menit dari Grand Pakuwon ya. Kalau teman-teman tahu ada Food Junction di sana, nah itu sekitar 15 menit aja. Tinggal lurus aja dari Opera City ini teman-teman. Jadi nggak belok-belok gitu ya. Terus 20 menit ke Superindo Greenland, 25 menit ke Universitas Ciputra, 30 menit ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, 30 menit ke Pakuwon Mall. Jadi teman-teman bisa bayangin seberapa dekat Opera City ini ke area-area komersil itu. Nah, Opera City ini teman-teman didevelop atau dikembangkan oleh developer ternama yang sering bangun gudang, pabrik gitu ya, apalagi hotel yang terkenal. Kalau kita tahu Hotel 88 dan juga Hotel Luminor teman-teman. Jadi kualitasnya jangan diragukan lagi. Nah, sekarang mereka lagi buka beberapa unit baru teman-teman. Ada 4 tipe unit. Yang pertama ukuran 5x12, yang kedua 6x12, yang ketiga 6x15, dan yang terakhir ada 7x15. Jadi memang ukurannya besar-besar teman-teman di sini. Sebelum itu Jadi juga mau jelasin fasilitasnya teman-teman. Di sini perumahan baru ya, asri. Bisa kita lihat di sini underground listriknya gitu ya. Fasilitasnya apa aja? Yang pertama, di sini ada communal area seperti yang kita tempatin tadi teman-teman. Jadi di sekitar sini banyak banget taman, banyak area bermain juga, ada playground di belakang sana, nanti bakal ditaruh videonya di sini. Setelah itu adalah kolam renang ya, ada clubhouse, ada barbecue area, dan juga ada beberapa fasilitas yang sekarang lagi on progress ya. Ada supermarket dan juga ada semacam kayak food court gitu ya teman-teman di sini. Jadi kalau teman-teman mau cari makanan dan operasional rumah gitu ya, sangat-sangat gampang. Oke, sekarang Jadi lagi ada di rumah contoh yang ukurannya paling besar, yaitu 7x15. Oke, sebelum itu kita bahas dulu row jalan depannya teman-teman. Nah, untuk yang rumah contoh ini, di depan rumah contoh ini row jalannya cukup besar teman-teman, sekitar sampai 10 meter gitu ya. Tapi nanti rata-rata bakal mulai dari 8 sampai 10 meter kayak gini. Jadi memang 2 sampai 3 mobil itu bisa. Jadi tengahnya masih longgar banyak untuk keisi mobil lagi. Oke, nah rumah ini dari area jalan gitu ya, itu naik sekitar 40 sentian teman-teman ya, menanjak sedikit, habis itu baru datar gitu ya. Karena di sini pakai paving yang persegi gitu. Nah, untuk rumah ini sendiri teman-teman karena lebar 7 gitu ya, kanan kirinya dapat taman nih, jadi spesial. Kalau teman-teman memang suka hijau-hijau, di depan, di area depan ada penghijauan, di belakang nanti juga ada hijau-hijauan teman-teman. Oke, nah untuk area carport ini sendiri bisa diisi sampai 2 mobil gitu ya, karena memang ukurannya besar 7 gitu, bisa 2 mobil, dan untuk beberapa motor masih oke gitu ya. Di taman yang pertama sebelah kanan ini teman-teman ukuran 1 meter. Nah, kebetulan ini sudah dikasih tanaman-tanaman tertentu gitu ya. Tapi untuk area operasional juga tetap di sini ada tandon air ya yang sudah ditutup pakai rumput sintetis. Ada area sanyu sebelah sana, tempat sampah juga ada di depan, jadi terlihat rapi gitu teman-teman ya. Oke, nah di sebelah kiri ini juga ketambahan taman ya, tapi tamannya nggak seberapa besar, jadi sekitar 30 sentian lebarnya, tapi oke kanan kiri jadi kelihatan lebih rindang ya. Nah, kalau kita lihat dari fasad depannya, agak mundur dulu Pam. Nah, fasad depannya sama seperti rumah sebelumnya teman-teman, jadi tetap American modern gitu ya. Di sini mereka pakai garis-garis, kusennya warna abu-abu tua ya, aluminium abu-abu tua, jadi kelihatan Americannya gitu ya, kental banget, sehingga kalau kita bandingin sama zaman sekarang ini kekinian teman-teman. Oke,
Kalau teman-teman mau survei, langsung aja kontak jadi nomor yang di bawah ini. Oke, nah sekarang coba kita cek ke dalam. Oke, selamat datang teman-teman di ruangan pertama. Jadi sekarang lagi ada di ruang living roomnya yang langsung sambung ke ruang makan gitu ya, dan langsung sambung ke taman teman-teman. Ya, di sini ada living room. Nah, konsepnya mungkin agak sedikit berbeda. Kalau yang di rumah sebelumnya tropicalnya di depan. Nah, ini di dalamnya benar-benar kerasa tropicalnya. Tetap pakai warna hijau teman-teman, hijau, biru dongker, emas itu ya. Jadi kalau teman-teman butuh inspirasi interior, teman-teman bisa lihat. Ini cantik rumahnya. Terus untuk ukurannya pun juga lebih plong daripada rumah sebelumnya teman-teman. Gitu ya. Di sini ada sofa, terus di depan sini ada backdrop untuk TV, ada buffet mini juga. Di sini ada ruang makan ya. Terus ada buffet juga untuk naruh barang-barang, untuk kita berkaca sejenak bisa. Nah, di sini sangat banyak teman-teman kacanya karena mungkin lahannya kompak, jadi ditambahin kaca biar kelihatan lebih luas gitu ya. Nah, rumah ini teman-teman luasnya 90 meter persegi ya, dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Salah satu kamarnya ada di lantai 1. Yuk kita sekarang masuk. Di sini adalah kamar yang pertama teman-teman, tapi dialihfungsikan menjadi ruang kerja gitu ya. Di sini ada meja kerjanya, ada kabinet atas, ada lemari-lemari untuk buku. Jadi memang kalau teman-teman masih tinggal sendiri, butuh ruangan kerja, nah cocok banget. Untuk ukurannya sendiri sekitar 3 x 3 meter, sama seperti kamar-kamar di sebelumnya. Lebarnya hampir sekitar 3 meter gitu teman-teman ya. Nah, untuk ceilingnya sendiri ini sekitar 3 meter lebih sedikit gitu ya. Jadi sirkulasi udara tetap oke, tetap bagus dan nggak pengap teman-teman. Apalagi kita kedapatan udara dari depan pintu ya dan belakang gitu ya. Nah, karena rumah ini memanjang ke belakang 7 x 15, kita juga ke bagian taman teman-teman. Nah, kita coba cek ke tamannya. Oke. Nah, sebelum kita ke area taman, kita bakalan nemu teras kayak gini. Nah, ini sangat cocok untuk kita yang suka barbekyuan, mungkin suka nongkrong-nongkrong, suka ngobrol bareng keluarga gitu ya. Mungkin di depan lebih untuk area living room, untuk ruang tamu. Nah, kalau mau lebih private, lebih suka ngobrol di ruangan terbuka bisa di sini ya. Ini ada space yang cukup besar teman-teman. Bisa dipakai untuk kamar lagi, jadi bisa dikonsep sebagai rumah tumbuh gitu ya. Kalau mau bangun juga masih bisa gitu ya. Tapi sementara ini dimanfaatkan untuk taman gitu ya. Dan oke sih sini karena besar dan udaranya masuk gitu ya. Oke, nah di sebelah sini ini ada dapur teman-teman yang sudah dilengkapi oleh kitchen set yang super megah dan mewah gitu ya. Nah, jadi konsep dari dapur ini sendiri itu memanjang ya, letter L sedikit. Jadi nah ada letter L yang sedikit ke samping gitu ya. Nah, untuk interior sendiri ini sudah mewah teman-teman, mereka pakai marmer gitu ya. Terus bawahnya juga tetap dipakai HPL, kabinet bawah, kabinet atasnya pakai kaca-kaca. Jadi memang untuk rumah yang ukuran 7x15 dibuat mewah, ini keren banget. Oke, untuk instalasinya semua juga sudah ada, instalasi listrik, bahkan untuk di area kanan itu sudah tersedia untuk kulkas teman-teman. Nah, di depan dapur ini ada kamar mandi ya yang cukup panjang juga gitu ya. Ada wastafel, tapi agak turun tangga sedikit teman-teman. Ada wastafel, ada shower dan juga ada kloset duduk gitu ya. Jadi bisa untuk penghuni kamar sebelah mandi di sini atau untuk ruang tamu juga bisa. Oke, yuk sekarang kita coba cek ke atas. Oke, sekarang jadi lagi ada di area tangganya teman-teman ya, cukup lebar sama seperti rumah sebelumnya, 1 meter bisa untuk 2 orang. Nah, yang aku suka dari rumah ini itu sangat banyak banget pencahayaan teman-teman, apalagi di bagian belakang. Tadi kita udah dapatan taman gitu ya. Nah, di area void atas ini kita ke bagian banyak jendela teman-teman ya, salah satunya di sebelah kiri ini dan di depan sini. Jadi kalau siang hari kita benar-benar minim nyalain lampu gitu ya, jadinya hemat energi. Nah, di lantai 2 ini sebelum kita masuk ke kamar ada area spot kosong kayak gini teman-teman ya. Jadi untuk mobilitas sangat oke, mau dikasih taruh lemari, taruh barang-barang tertentu masih bisa. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar. Yang pertama nah, ini mungkin kamar untuk anak ya. Anak yang sudah dewasa ya. Kalau kita lihat dari interiornya cukup oke, cukup mewah juga ya. Mereka pakai warna emas dan warna hijaunya lebih nyala di sini. Nah, ada 1 lemari yang nempel ya,
Jadi untuk lemari masih bisa, untuk tempat tidur queen masih bisa, bahkan untuk buffet pun juga masih oke. Ukurannya sama 3x3, terus ceilingnya pun juga hampir sama sekitar 3 meteran teman-teman. Oke, nah coba kita cek ke sebelah. Kalau di sebelah ini mungkin bisa kelihatan kayak master bedroomnya. Kenapa? Karena ukurannya lebih besar dan fasilitasnya lebih banyak ya. Nggak cuman kasur dan lemari aja ini, tapi juga ada semacam kayak tempat untuk baring di sini ya. Jadi kalau mau baca buku, mau nyantai, mau deep talk sama pasangan gitu ya, sangat bisa kita pakai spot yang sebelah sana. Nggak hanya itu, juga disediain meja kerja atau meja rias bisa gitu ya. Dan interiornya sekali lagi ini cukup mewah teman-teman buat Jedit. Jadi bagus banget, mereka kombinasi warna biru di sini ya. Kalau tadi sebelah hijau sama emas, di sini biru dongker sama emas, jadi keren banget. Nah, di lantai 2 ini ada spot favoritku ya. Jadi di depan sini ini ada area opsional teman-teman. Jadi bisa dibangun atau bisa juga enggak. Yang pastinya nanti kalau teman-teman ambil rumah ini beda harga karena nambah bangunan sedikit gitu ya. Nah, di sini ada balkon yang cukup luas. Jadi kalau kita sore-sore mau ke sini benar-benar kerasa sejuknya, benar-benar kerasa nature-nya gitu ya. Nah, ini mulai agak gerimis gitu ya. Jadi lebih sejuk lagi gitu ya kan. Nah, di sini sudah disediain spot yang cukup oke, cukup lebar teman-teman, dan ada saluran pembuangannya. Jadi kalau misalkan ada air ke sini, tinggal kita serok sedikit, diarahkan ke pojok, nanti bisa terserap sendiri gitu ya. Yuk kita ke bawah. Oke, review singkat teman-teman, rumah ini ukurannya 7x15, 105 meter persegi dan bangunannya 90 meter persegi. Ada carport, bisa cukup untuk 2 mobil dan beberapa motor gitu ya. Ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kita ke bagian taman banyak, di depan ada, belakang ada gitu ya. Nah, di Operasi ini teman-teman, ini lagi dibuka NUP ya. Jadi kalau teman-teman mau punya rumah di Operasi harus NUP dulu ya. Apa sih itu NUP? NUP itu adalah nomor urut pemilihan. Nah, nomor urut pemilihan itu teman-teman itu diurutkan berdasarkan siapa yang transfer dan masuk paling cepat ke developer, atau nanti lengkapnya langsung aja kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Dan di Operasi ini cuman ada 150 unit aja teman-teman, jadi memang harus cepet-cepetan dan unitnya terbatas gitu ya. Kalau mau survei atau mau tanya lengkap tentang ini, teman-teman langsung kontak Jedit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya kita dapat info terbaru terkini tentang rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. See you in our next video. Bye bye.